Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat sehat, ilmu dan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Kedua kalinya salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan sang pendidik sejati bagi umat manusia. Perkenalkan, nama saya masuki kelas B3. Di sini saya akan memaparkan bagian pendahuluan dari proposal penelitian saya yang berjudul efektivitas metode pembelajaran aktif terhadap prestasi belajar santri dalam mata pelajaran Nahwu dan Shorof di Madrasah Diniyah Bojong 1 yang merupakan tugas dari mata pelajaran metodologi penelitian. Baik, latar belakang masalah. Sebagaimana kita tahu, Nahwu dan Shorof merupakan dua pelajaran dasar yang sangat penting dalam memahami bahasa Arab. Keduanya menjadi pondasi bagi santri dalam membaca dan memahami kitab-kitab kuning yang menjadi rujukan utama dalam pembelajaran keislaman di madrasah diniyah maupun di pesantren. Namun belakangan ini kita menghadapi tantangan yang cukup serius di madrasah diniyah Bojong 1, misalnya hasil ujian semester ganjil tahun ajaran 2023/2024 untuk pelajaran Nahwu dan Shorof menunjukkan rata-rata nilai hanya 66,4, sedangkan standar lulusannya adalah 75,0. Ini menunjukkan bahwa banyak santri yang masih kesulitan memahami pelajaran tersebut. Setelah saya amati, ternyata salah satu penyebab utamanya adalah cara mengajar yang masih dominan menggunakan metode ceramah dengan sedikit atau bahkan tanpa melibatkan santri secara aktif dalam pembelajaran. Guru menyampaikan, santri mencatat atau menghafal tapi belum tentu paham. Padahal banyak penelitian seperti yang disampaikan oleh Nata tahun 2023 dan Aren 2022 menyebutkan bahwa metode pembelajaran aktif yang melibatkan siswa secara langsung seperti tanya jawab, diskusi kelompok, atau praktek langsung terbukti bisa meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Sayangnya di madrasah diniyah metode seperti itu masih jarang diterapkan. Nah, dari situlah saya merasa penting untuk meneliti apakah pembelajaran aktif benar-benar bisa membantu meningkatkan prestasi belajar santri, khususnya dalam pelajaran Nahwu dan Shorof. Saya juga ingin tahu apa saja yang mendukung keberhasilan metode ini dan tantangan apa yang mungkin muncul dalam penerapannya. Karena tidak semua metode cocok langsung diterapkan begitu saja, apalagi di lingkungan pendidikan tradisional seperti madrasah diniyah. Kemudian B, penyataan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, maka masalah utama dalam penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar santri dalam mata pelajaran Nahwu Shorof di Madrasah Diniyah Bojong 1 yang diduga berkaitan dengan kurangnya penggunaan metode pembelajaran aktif. Kemudian C, pertanyaan penelitian. Untuk menjawab masalah tersebut, saya merumuskan dua pertanyaan utama. Yang pertama yaitu sejauh mana metode pembelajaran aktif dapat meningkatkan hasil belajar santri dalam pelajaran Nahwu dan Shorof. Yang kedua, faktor apa saja yang mendukung atau justru menghambat keberhasilan penerapan metode tersebut di lingkungan madrasah diniyah. Kemudian D, pentingnya penelitian ini. Penelitian ini penting karena bisa menjadi salah satu solusi bagi permasalahan yang cukup umum di madrasah-madrasah kita. Jika pembelajaran aktif terbukti efektif, maka guru-guru dapat mulai mengubah pola mengajarnya menjadi lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Tidak hanya itu, hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi kepala madrasah untuk menyusun program pelatihan guru
ilmuwan, penelitian ini juga bisa menambah kajian empiris tentang pemikiran aktif, khususnya dalam konteks pendidikan Islam tradisional seperti madrasah diniyah. Karena selama ini penelitian tentang metode ini masih lebih banyak dilakukan di sekolah umum atau di pesantren besar, belum banyak di madrasah kecil. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa bahwa kemampuan memahami teks Arab klasik adalah kunci untuk menjaga tradisi keilmuan Islam. Kalau santri tidak dibekali dengan pemahaman nahwu dan sorof yang baik, mereka akan kesulitan dalam mengkaji kitab-kitab Turath yang sejatinya adalah warisan ilmu dari para ulama terdahulu. Maka dari itu, saya berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat yang nyata baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Islam, khususnya di madrasah diniyah seperti yang saya teliti ini. Akhir kata demikian pemaparan singkat bagian pendahuluan dari prosa penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.